Baik ya, kita lanjut ya. Karena ini Zoom-nya gratis, jadi ini ya, buat balik mati. Nah, kita lanjut. Nah, kalau ada tombol next berarti ada tombol preview ya. Kita masuk ke menu form design, kemudian kita pilih tadi design view. Nah, kita pilih lagi button. Nah, kemudian kita mau membuat preview ya. Preview, tombol preview. Karena next-nya teks, preview-nya juga kita buat teks. Boleh juga dengan icon. Ya, kita samakan besar tombolnya. Nah, kita jalankan, kita runkan. Ya, kita coba next dulu, kemudian kita preview. Nah, maka nampak dia perubahannya. Kalau tidak ada data berikutnya, dia juga akan menampilkan pemberitahuan. Nah, selain itu, ya, juga ada tombol yang lain, ya, seperti bisa kita menambahkan data, kemudian menyimpan data, mendelete ya, ataupun menghapus data, ataupun mengupdate data. Nah, di sini kita buat contohnya itu menambahkan data, ya, tetap dengan menggunakan button, ya, tetap menggunakan button. Nah, di sini ada kategorinya, ada record navigation tadi ya, untuk menemukan data, kemudian ada record operation, ada form operation, ada report operation, application, dan yang lain sebagainya. Kita masuk ke bagian record operation. Nah, kita di sini ingin menambahkan data baru. Tuh, berarti add new record ya. Kita pilih add new record, kemudian pilih next ya. Karena semuanya teks, kita buat teks add data ya. Kemudian next, pilih finish. Nah, setelah itu kita buat tombol satu lagi ya, tombol satu lagi itu save. Kalau sudah add pasti harus ada ya. Untuk save kita pilih masuk ke kategori record operation, kemudian save record, next. Ya, kemudian kita save, finish. Nah, kita coba, kita runkan. Kita mau menambahkan data nih, klik add data. Nah, kosong ya text box-nya. Kita buat kode peminjam. Dengan kode peminjam yang baru nih, kita buat ya, kemudian dengan nama peminjam yang baru,
Ya, dengan nomor telepon. Nah, kemudian langsung kita pilih save, klik save data. Nah, coba kita refresh ya di tabel peminjam. Nah, ini ya. Sudah ada siapa namanya? Lydia Caroline. Namun dia belum ada meminjam film apa. Nah, ini bisa kita tambahkan melalui di form, di subformnya, bisa juga di sini. Ya, di tabelnya. Nah, coba kita buat, karena ini menampilkan form, kita buat di subformnya. Ya, ini kita kosongkan karena dia otomatis ID-nya. Kita buat aja judulnya, dia meminjam film Avenger. Itu ya, kemudian kita save lagi. Nah, kita lihat, kita refresh. Nah, kita refresh, maka akan muncul bahwasanya Lydia ini meminjam film dengan judul Avenger yang dirilis tahun 2010. Ya. Nah, itulah untuk data-data ya. Nah, ini juga bisa kita isi dari sini, bisa tidak. Kalau orang yang melihat ini bisa kita lock ya, bisa kita lock, bisa tidak. Tapi karena kita yang membuat, kita tidak usah lock aja. Nah, untuk fungsi lainnya nanti bisa kalian coba ya, untuk delete, update. Nah, sampai di sini untuk form bisa dipahami. Ini untuk perhitungan juga bisa ya formnya, tapi kalau perhitungan nanti dia menggunakan rumus lagi, sulit. Jadi kita ini aja dulu. Mana untuk form bisa dipahami? Sudah jelas sampai di sini? Atau masih belum jelas? Bagaimana? Kalian kok ditanya kok diam aja? Kalau belum jelas bilang belum jelas, nggak paham. Gimananya? Kalau sudah ngerti bilang sudah ngerti. Sudah, diam aja nih. Atau suara saya nggak dengar ya? Dengar, Atau kalian Bu. hanya mengcapture gambar aja itu ya, jadi kayak kamera. Dengar, Bu. Ini udah paham belum? Atau sambil Tadi berkegiatan lain? Hah? Tadi udah paham, Bu, yang Ibu ajarin. Cuman kalau prakteknya langsung masih Oh, kurang kalau paham. secara teori gini paham lah ya. Iya, Tapi Bu. nanti kalau ketika Kalau sudah langsung, praktek, nah disitulah
dia muncul masalah-masalah lah ya. Iya Bu, agak bingung. Ya. Makanya itu ya, sambil dicatat, nanti kalau nggak paham bisa tanyakan ke Ibu, meskipun bukan dalam perkuliahan ya, boleh ditanyakan, tapi mesti terkait tentang pembelajaran ya, jangan tanya-tanya yang lain. Nah, boleh ditanyakan kalau ada kendala pada saat prakteknya. Nah, jadi yang lain gimana? Sudah paham langkah-langkahnya? Untuk menambah-nambahkan itu tetap di menu create ya. Menu create, kecuali dia tadi relationship dia di menu database tools. Ya, untuk yang lain itu query, form, report nanti ada di create. Nah, biar kita lanjut ke bagian report. Ya, kalau report tidak terlalu sulit ya. Untuk report kita pilih create ya. Langsung aja report desain juga bisa. Dia langsung seperti ini. Nah, ini kan report ini laporan ya. Berupa data yang akan dilaporkan ataupun berbentuk hardnya ya, yang akan didokumentasikan. Ini ada berupa laporan. Nah, di sini bisa kalian ubah juga, ataupun bisa kalian tambahkan. Ini kan hanya ada kode peminjam, nama peminjam, alamat, dan telepon. Bisa ditambahkan terkait tentang judul buku dan rilis yang mau dilaporkan. Nah, ini juga tulisannya harus diperbaiki karena ini sebagai hasil hardnya. Ya, misalnya seperti itu ya. Nah, ini bisa kalian hapus. Ini kalau kita ya, ini ada tanggal ya kan, ada hari, ada jamnya. Misalnya nih kita nggak mau jamnya tampil, bisa kalian hapus. Ya, kalian hapus aja. Kalau misalnya nanti udah dihapus, baru hasilnya acak-acakan atau bagaimana, kalian kembalikan aja ya, di undo aja. Kemudian bisa kalian buat tanda tangan, nanti bisa di sini di page footernya ya, untuk tanda tangan siapa yang mengetahui. Kemudian untuk mengatur bagian pencetakannya ini ya, dari page setup, kemudian ada format untuk tulisan-tulisannya, ukurannya, untuk fontnya, untuk size-nya, ya. Kemudian untuk bentuk tabelnya, ini juga di bagian arrange, ini juga bisa kalian ubah-ubah ya bentuknya, mau yang bagaimana. Nah, ini tidak terlalu sulit ya untuk yang apa namanya primary, untuk primary untuk report. Reportnya bisa juga dia terhubung ke dalam tabel yang sudah direlasikan. Nah, ini aja untuk report.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada? Berarti sudah paham ya? Nah, kalau sudah paham, kita lihat tugasnya yang mau kalian kerjakan untuk pertemuan selanjutnya. Ini tugasnya berupa kelompok. Ya, ada di materi paling bawah. Itu sesuaikan dengan NIM genap dan NIM ganjil. Ada juga studi kasusnya. Bahwasannya yang di sini tugasnya itu dengan digit terakhir NIM genap. Ya, jadi kalian satu kelompok kita buat 4 orang. Ya, 4 orang satu kelompok atau kebanyakan? Pas, Bu. Pas ya. Pas, Satu Bu. kelompok Pas, 4 Bu. orang dengan digit terakhir NIM genap. Jangan satu kelompok itu ada NIM ganjil, ada NIM genap. Seragam ya. NIM genap, genap semua. Dan satu kelompok itu kalau bisa kurang lebih 1 orang yang memiliki laptop ya ataupun komputer agar bisa mengerjakan tugas ini dengan baik. Nah, di sini ada studi kasusnya ya. Bisa nanti kalian baca. Nah, di sini diminta bahwasannya ada tabel, ada 2 tabel ya, tabel peminjam dan tabel buku. Di sini yang ditampilkan ada 4. Dimintanya minimal 5 buah, berarti kalian tambahkan 1 record lagi, terserah kalian mau apa yang kalian tambahkan. Ya kan? Kemudian di sini nanti kalian tentukan primary key-nya yang mana, ya, di tabel peminjam primary key-nya yang mana. Kemudian di tabel buku diminta di sini ditampilkan hanya 2, ya. Yang diminta itu minimal 10 buah, ya, sesuai dengan nama field untuk membuat relasinya. Misalnya di sini kode peminjam sebagai primary key, berarti for key yang ada di tabel buku itu harus ada kode peminjam. Ya kan? Kalian tambahkan lagi 10 record lagi apa yang sesuai dengan ini. Ada judul buku, edisi, ada pengarang, ada tahun, ada cetakan, ada apa lagi ya selain itu. Kalau nggak sanggup sampai 10 nggak menemukan, nggak apa-apa, seadanya aja ya. Nah, seadanya aja, jangan dipaksakan. Kemudian nanti kalian buat di sini query-nya, ya kan? Kemudian pasti buat relasinya, pastinya relasi. Kemudian buat query-nya dengan menggunakan parameters, ya. Salah satunya ada menggunakan parameters. Ya, kemudian dengan query kriteria lainnya juga, yang lain ada. Jadi tidak hanya 1 query aja, lebih dari 1 ya. 1 menggunakan parameter dan yang selebihnya
menggunakan kriteria lain ya sesuai kebutuhan kalian lah. Ya, kemudian kalian buat formnya sesuai yang kalian bisa aja ya, tidak terlalu banyak permintaan. Yang penting tadi ada tombol preview, next, add, delete, dan save ya, itu bisa berfungsi. Nah, kemudian juga untuk NIM ganjil juga ada contoh studi kasusnya. Nah, di sini juga dicontohkan terkait tentang di dalam ruang kelas ya. Ini ada 4 tabel kelas, ada grup ya, cukup 1 karakter, grupnya nanti yang diisi contohnya A, B, C. Nah, kemudian ada hari, kemudian ada jam. Jam ini berarti nanti tipe datanya date time, ya kan? Kemudian ada ruang. Ruang ini berarti dia tipe datanya angka, number, ya kan? Nah, ditambah lagi apa satu lagi? Misalnya nama dosen atau apa atau yang lain ya. Nah, di sini kalian tentukan mana primary key-nya. Apakah grup, apakah hari, apakah jam, apakah ruang atau yang lain. Nah, satu lagi, bebas. Kemudian di sini ada tabel mahasiswa. Nah, ada tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa di sini ditampilkan hanya 2, nama dan NIM. Kemudian tentukan lagi tabel mahasiswa ada 10. Kalau nggak sampai 10 nggak dapat, bisa kurang, boleh kurang ya, semampunya aja. Nah, di sini berarti harus ada primary key-nya ataupun foreign key yang dapat nanti direlasikan ke tabel kelas. Ya, sama juga buat query-nya dengan satu menggunakan parameter dan yang lainnya menggunakan kriteria lain. Ya, tampilkan juga formnya dan report-nya. Ya, dengan adanya button, tombol previews, next, add record, delete record, dan save record. Kalau mau tambah yang lain juga boleh, ya kan? Update record atau gimana, yang lain boleh kalian tambahi. Nah, itu aja. Ini akan nanti kalian presentasekan pekan depan, berarti hari Kamis depan ya. Kalau tidak ada halangan, ya. 4 orang cukup lah ya kan, karena 4 orang sudah banyak itu. Itu aja tugasnya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti, nanti kalau sudah siap, kalian kirim juga ke email Ibu ininya, database-nya ya. Jadi ke email Ibu dikirim, biar Ibu bisa nampak di mana kalian cara membuatnya dan juga nanti kalian tampilkan. Bisa ya? Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Kalau misalnya di laptopnya nggak ada akses, itu bisa install di mana ya, Bu? Nah, kayak yang VCU juga. Access itu kan bagian dari Microsoft Office. Ya kan? Kalau ada drivernya, langsung aja drivernya dimasukkan, tinggal ngambil Microsoft Access-nya. Kalau nggak ada juga, ya terpaksa kamu harus mendownload. Tapi itu kalau download itu bisa kebanyakan sih gagal atau bagaimana, karena dia bisa terbaca virus. Gitu, lebih bagus kamu minta aja ininya, apa namanya, drive-nya. Atau enggak kan ini kamu di kampus misalnya kan, di bagian mabes itu ataupun bagian lab komputer, minta aja, enggak apa-apa. Ya, Ditya. Boleh ya, Bu, kalau ke mabesnya minta gitu ya, Bu? Apa? Boleh ya minta ke mabes di kampus akses itu, Bu? Ya, tanya aja nanti, bilang ini ada tugas terkait ini karena kamu nggak punya, misalnya di laptop nggak punya akses, nggak ada Microsoft Access, kamu minta aja. Ya Baik, kalau Bu, boleh terima kan, kasih. namanya kita mencoba. Terima kasih, Bu. Ya. Tapi biasanya kalau kita sudah menginstal itu akses sudah ada itu.
Access, Word, Excel, PowerPoint. Nah, itu 4 itu biasanya sudah terinstall juga di laptop. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas sampai di sini? Nah, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak, kita tutup Zoom-nya. Kita lanjut di WA. Nanti kalau ada pertanyaan, di WA grup aja ya. Baik, Bu. Ya, baik ya. Terima kasih untuk hari ini yang telah hadir ya dalam perkuliahan TIK pertemuan 4 ini. Ya, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan karena sudah semester 7 juga, tetap harus semangat dan terus mencari pengetahuan-pengetahuan di luar ya, selain dalam perkuliahan. Baik, itu aja untuk hari ini. Selamat siang. Assalamualaikum.